Di antara dedaunan dan ranting, satu sosok duduk tuh, sambil menayun-nayunkan kakinya. Benar-benar menyeramkan. Saat aku menoleh ke atas, ia juga menoleh ke bawah, sambil nyari yang aneh. Lalu menganggukkan kepalanya. What's up everybody? Jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel horor sayang kita, Horor Area. Ini tempatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Gimana liburan tahun barunya? Asik kan? Walaupun sekarang sudah masuk kerja lagi, semoga kalian semangat ya kerjanya. Kali ini gue akan bawain sebuah film horor yang berjudul Pengalaman Seram di Rumah Sakit, karya Pak Moto. Gimana keseruannya? Gimana cerita lengkapnya? Yuk kita sikat sama-sama di sini di Horor Area. Perkisahan pertengahan tahun 2021 lalu, nenekku dinyatakan positif COVID-19 tuh. Dan beliau dirawat di sebuah rumah sakit milik perusahaan BUMN di kota tempatku tinggal. Di sana, nenekku diisolasi di ruangan khusus tuh, dan tidak boleh ditunggui oleh siapapun. Namun setiap harinya, aku pun secara rutin tuh menjenguk nenek dengan sembunyi-sembunyi mengintip dari jendela yang bersebelahan dengan taman rumah sakit tersebut. Kala itu aku pun bertugas mengantarkan pesanan nenek, entah itu makanan, barang-barang, ataupun apapun yang nenek butuhkan saat itu. Pada hari Minggu, bahkan aku pun seharian duduk di kursi taman rumah sakit tersebut, menemani nenek bercerita dari kamarnya, supaya ia tak merasa terlalu kesepian tuh. Waktu itu adalah hari Minggu kedua nenek dirawat rumah sakit tersebut. Kondisinya sempat menurun dan sesak napas. Aku pun begitu sibuk mondar-mandir dari ruangan nenek ke ruangan perawat. Karena dari ruangan nenek yang digunakan untuk memanggil perawat tersebut ternyata rusak. Ruangan nenek kebetulan juga berada di paling ujung dari ruangan perawat tersebut. Jadi hal itu melengkapi kesulitan nenek untuk memanggil sang perawat tersebut. Sampai-sampai nenek pun hampir menangis dan berkeluh kesah. Lebih baik mati saja daripada begini. Mau ke kamar mandi aja kesulitan. Sabar ya Nek, istighfar. Aku panggilkan perawat dulu ya Nek, tunggu sebentar. Kataku menyadarkan nenek yang saat itu tak berdaya. Aku pun bergegas memanggil perawat tuh. Berapa lama perawat tersebut akhirnya datang tuh ke ruangan nenek. Aku pun melongokkan kepala dari luar jendela, mengintip ke dalam ruangan sambil berkomentar. Sus, kalau dari rusak kayak gitu, dan saya nggak ada, bagaimana jika nenek malam hari butuh bantuan? Perawat yang sedang memesan oksigen itu pun menjawab dengan ramah, disertai dengan senyuman manisnya yang seolah mengajakku berumah tangga tuh. Nenek bisa melambaikan tangan saja ke kamera CCTV di atas sana. Kami akan segera menuju ruangan. Jadi tidak usah khawatir dan Anda bisa pergi dan mematuhi aturan dengan tidak menunggui pasien meskipun dari luar jendela. Lanjutnya mengusirku kala itu dengan halus. Mendengar hal itu, aku pun belum sepenuhnya yakin tuh. Tapi apa boleh buat, aku pun segera pergi dari sana dan menuju ke musola malam itu. Hampir setengah hari, kuhabiskan waktuku untuk duduk di depan musola tersebut. Bukan untuk beribadah, tapi usai Mobile Legend tuh. Emang betul lain. Karena jika pulang ke rumah, akan memakan waktu 30 menit untuk bolak-balik. Karena rumah sakit ini berada di pinggiran kota dalam sebuah komplek perumahan. Hingga terdengarlah adzan asar kala itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah sholat asar, aku pun bergegas menuju kantin tuh. Namun satu-satunya kantin tersebut malah tutup.
Akhirnya, aku pun kembali ke taman, di samping ruang rawat nenek. Dengan sembunyi-sembunyi, aku pun mengintip ke ruangan nenek tuh. Nenek yang mengetahui hal itu segera memanggil. Lalu dengan tangannya, ia pun mendorong sebuah meja di sebelah bednya dengan perlahan. Ini jatah makan siang nenek, kamu saja yang habiskan ya nak. Soalnya sebentar lagi jatah makan malam nenek diantar juga. Aku pun mengambil jatah makan tersebut melalui jendela, lalu menyemprotnya dengan hand sanitizer tuh, dan tersenyum sumringah. Setelahnya, aku pun berpamitan pergi untuk makan kepada nenek sambil menutup jendela ruangan nenek tersebut. Aku pun menyusuri lorong menuju bagian belakang rumah sakit. Suasana sudah mulai sepi kala itu, melewati ruang gizi, lalu melewati parkiran pegawai, dan terakhir ada mobil ambulan untuk. Di belakang sekali ada pintu keluar yang langsung berbatasan dengan hutan. Aku mencari-cari tempat tuh untuk makan kala itu. Lalu aku melihat sebuah bangunan kecil di belakang deretan ambulan. Kenapa ambulan itu seperti itu, nggak disingkirkan aja ya? Apa rongsokan ini bisa digunakan? Gerutuku sambil melewati ambulan tersebut. Saat itu waktu masih menunjukkan pukul 5 tuh, lebih seperempat. Tapi karena di sekitar rumah sakit ini banyak pepohonan besar dan berbatasan langsung dengan hutan, suasana pun menjadi tampak gelap. Bahkan lampu ruangan gizi sudah dihidupkan, tetap saja terkesan gelap. Aku pun duduk di teras bangunan tersebut yang tidak terlalu besar ukurannya. Dengan menghadap ke arah parkiran, kemudian aku langsung menikmati itu makanan tersebut. Tiba-tiba aku pun merasa ada hawa dingin di belakangku. Saat menoleh, aku pun hampir tersendak. Bagaimana beda? Di belakangku ada seorang wanita. Ku tebak begitu karena rambutnya yang seperti model iklan tukar sampo lain. Wanita itu duduk membelakangiku, menghadap ke arah hutan. Entah sejak kapan dia berada di sana. Aku sama sekali tak mendengar jejak langkahnya. Atau mungkin dia lebih dulu berada di sana. Siapa peduli? Mari makan, Mbak. Tawarku kala itu demi sebuah kesopanan. Wanita itu hanya diam, tapi dia menganggukkan kepalanya sebagai tanda respon tawaranku. Dari itu, aku pun memutar posisiku untuk duduk menghadap ke wanita tersebut. Namun lagi-lagi, mataku kembali menangkap keanehan tuh. Wanita itu masih saja mengangguk-anggukkan kepalanya. Mbak, kenapa? Tanyaku kala itu. Wanita itu pun seketika berhenti itu, menganggukkan kepalanya, tapi tidak menjawab pertanyaanku. Wanita itu malah menangis, seolah sedang ada masalah keluarga yang sangat berat yang ia hadapi. Sabar ya, Mbak. Jangan sedih. Memang siapa yang dirawat di sini? Dan sakit apa? Wanita itu pun tak menjawab sama sekali. Kenapa sih Mbak ini? Ditanya malah nggak jawab. Sombong amat. Sombong amat. Akhirnya aku melanjutkan makan dan mengabaikan wanita tersebut. Kemudian, azan maghrib pun berkumandang. Semilir angin berhembus membawa aroma yang sangat busuk. Di depan barisan ambulan tersebut, memang kulihat ada tempat sampah tuh saat lewat tadi. Tapi sepertinya itu tempat sampah yang kering. Sedangkan bau ini bau busuk, seperti bangkai. Mendadak nafsu makanku menjadi hilang kala itu. Bahkan makanan yang baru saja sampai ke lambungku mendadak naik lagi tuh ke kerongkongan. Sial, ada yang nggak beres nih. Setelah aku minum dengan air mineral yang kubawa, bisa bunyi gemercik air
Aku pun mendengar ranting pohon yang saling bergesekan. Padahal saat itu angin tak bertiup sama sekali. Aku kala itu celingak-celinguk tuh, kayak orang bego, dan menyadari suasana sangat sepi. Perasaanku pun mulai gak enak tuh, sedangkan bunyi gesekan daun dan ranting itu semakin kuat. Kepalaku refleks menoleh ke atas pohon. Aku pun langsung terduduk saat itu, saking kagetnya. Di atas pohon sana, di antara dedaunan dan ranting, satu sosok duduk tuh, sambil mengayunkan kakinya. Benar-benar menyeramkan. Saat aku menoleh ke atas, ia juga menoleh ke bawah, sambil nyari-nyari aneh. Lalu menganggukkan kepalanya, setengah wajahnya hancur. Bahkan aku bisa melihat barisan gigi di pipinya, begitu berlubang. Aku ingat anggukan kepala itu yang makin lama makin cepat. Mirip dengan wanita yang tadi duduk di belakangku. Aku pun berdiri, lalu kemudian berlari, disusul dengan tawa mengerikan dari wanita tersebut. Sesampainya di bangunan yang tadi kujadikan tempat mukbang, sosok wanita yang duduk tersebut sudah nggak ada tuh. Fix, wanita ini memang wanita yang sama dengan yang tadi di atas pohon. Lagi-lagi bulu kuduku merinding. Aku pun bergegas berlari meninggalkan parkiran tersebut. Setelah sampai di dekat rembulan, aku pun sempat menoleh ke arah bangunan itu. Dan aku pun semakin merinding karena melihat sebuah papan tergantung di sana, bertuliskan kamar jenazah. Aku pun bergegas meninggalkan tempat itu. Oh iya, ternyata menurut salah satu temanku yang anak IndiHome, di komplek perumahan itu memang ramai sekali, dihuni oleh mereka yang berupa jin, dengan bagian bawah seperti ular, dan dari bagian pinggang ke atas berbentuk sosok wanita. Dan setelah melihat sosok tersebut, temanku tersebut ternyata sakit berhari-hari itu. Karena komplek ini banyak terdapat pohon besar dan bangunan rumah yang kosong. Setelah itu, beberapa hari kemudian, nenekku pun dinyatakan boleh pulang tuh dan isolasi mandiri di rumah. Terima kasih buat kalian udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng icon agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update. Dan buat kalian yang punya cerita horor dan ingin dibacakan di sini di horror area, silakan aja kirim cerita kalian ke DM Instagram kami, link di bawah ini. Iya, terima kasih. Kami tunggu ceritanya. So, sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.